Halo Local Pips, selamat datang di YouTube channel Plus Situ Network. Nama gue Reza, gue adalah founder dari Plus Situ. Dalam video kali ini, gue akan nemenin kalian sebagai host dan gue akan ngasih gambaran dulu nih mengenai Plus Situ itu apa. Plus Situ itu gue bangun untuk jadi ruang networking bagi banyaknya komunitas-komunitas di Indonesia. Kali ini gue udah kedatangan salah satu tamu yang akan ngebahas sebuah video yang sudah dibikin sama tim gue. Halo, gue Halim. Jadi hari ini gue akan ngebahas atau mencoba ngasih tahu beberapa insight soal bisnis kreatif yang namanya Kabau. Nah, mungkin lebih enaknya kita langsung lihat aja ya, dan kita bahas bareng sama partner gue Reza. Nah, Local Peps, ini kacamata yang keren banget, dihasilkan dari limbah bekas orang main skateboard nih, Lem. Oh, nice. Ini nice sih ya. Nice banget, lu lihat dari sisi desainnya, terus materialnya juga nggak kalah, dan mereka juga nggak cuma bikin kacamata aja sih. Ini bisa dilihat, mereka ada bikin kalung, terus habis itu ada cincin, kemudian juga ada aksesoris-aksesoris lain nih yang untuk bisa lo taruh di rumah atau lo bawa buat jalan-jalan. Lucu sih, ini lucu banget. Jadi ini tuh sebenarnya kayak lumayan bespoke gitu ya, Jam ya? Yoi. Keren sih. Kayak kalau lu lihat detailingnya lumayan detail gitu loh. Ada tulisannya di sebelah sini, ada tulisan Kabau. Terus udah gitu lo lihat deh, dari sisi boxnya mereka juga optimalin banget gitu. Jadi nggak cuma material dari kacamatanya, tapi juga dari sisi boxnya tuh. Menurut gue sih ini punya salah satu nilai jual yang oke banget sih. Iya, gue lumayan menyayangkan sih kayak produk sebagus ini tapi to be honest gitu ya, gue baru dengar sekarang gitu saat tim kita ngeliput gitu. Padahal gue sebagai penikmat atau orang yang menyukai produk lumayan bespoke ini harusnya terekspos gitu loh. Sayang banget nih, ini padahal produknya keren dan gue sangat willing untuk spend di sini karena produknya bagus. Nah, Lim, menurut lo nih bisnis kreatif kayak gini nih, kayak si Kabau ini punya potensi apa sih di tengah-tengah komunitas? Kalau menurut gue pribadi or as founder of 62 ya, karena kita kan bergeraknya di komunitas ya. Produk Kabau ini bisa nyelip di hampir semua lini komunitas kalau di kepala gue. Karena kenapa? Produknya kayak yang tadi gue bilang ini tuh bespoke. Semua orang bisa pakai. You name it. Lu nggak perlu masuk ke cuman yang namanya skateboard gitu loh. Tapi lu juga bisa masuk, let's say, produk ini bisa masuk ke lini eksekutif muda. Kenapa? Orang yang namanya eksekutif, mereka suka yang namanya eksklusif. Mereka nggak mau mereka pakai produk terus meeting, tiba-tiba temennya atau kliennya pakai produk yang sama. Walaupun itu akan jadi icebreaker ya, tapi menurut gua mereka mau hal yang eksklusif. Nah, itu sebenarnya bisa di-provide sama Kabau. That's why gue bilang produknya Kabau itu bisa masuk ke semua lini komunitas. Oke, Lim, kalau gitu sekarang kita lihat video liputan yang udah dibikin sama tim gue mengenai video YouTube-nya dari Kabau yuk. Oke. Skateboard sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Fasilitas skatepark pun mulai bertebaran di berbagai sisi kota. Namun, risiko papan skate itu rusak masih sering terjadi di kalangan para skater. Akhirnya, limbah papan itu dibuang dan menjadi sampah yang terbengkalai. Bergerak dari keresahan ini, ada anak muda inspiratif yang bisa memanfaatkan limbah papan skateboard rusak jadi produk fashion kekinian. Dalam video perdana ini, kami pun menyambangi Renanto Adityo dan Bonnie Andrew sebagai sosok lokal kreatif pemilik brand Kabau. Kabau brand yang bergerak memanfaatkan limbah skateboard bekas dan limbah-limbah kayu lain untuk dijadikan produk kerajinan tangan. Nah, Kabau itu berdiri sekitar tahun 2011. Ya, jadi karena kecintaan kita berdua terhadap skateboard dan dunia desain, jadi ya kita mencoba memanfaatkan limbah bahan kayu skateboard yang rusak dan sudah tidak terpakai untuk dijadikan produk baru. Nah, Lim, tadi kan lo udah lihat cuplikan video tentang Kabau nih. Keren ya? Oh, keren banget sih. Cuman, gue mau nanya nih sama lo sekalian. Ini kan kacamata dibuat dari limbah papan skateboard. Yuk, betul. Kalau lo kaitin nih sekarang dengan isu lingkungan yang sekarang lagi marak ya, apalagi tentang lingkungan nggak di Indonesia ataupun di dunia. Dan adanya material ini, menurut lo, untuk tap in atau masuk ke isu lingkungan,
pendapat lu gimana? Jadi gini, sebenarnya kalau dibilang bisa nggak ini dikaitin sama kampanyenya Go Green ya? Bisa nggak? Ya bisa, cuman seberapa besar impactnya gitu buat campaign Go Green Movement gitu. Kalau gue bilang ini adalah salah satu cara dari anak bangsa ya untuk ngebantu apapun yang lu buang. Contoh paling simpelnya, ini sepengetahuan gue, sepengalaman gue, skateboard itu dibuat dari yang bagus itu dari pohon maple kalau nggak salah. Pohon exactly-nya apa itu beda-beda bahannya. Nah, lu mesti bayangin berapa banyak pohon yang ditebang buat bikin skateboard. Kalau skateboardnya patah atau rusak, ya itu akan dibuang, itu jadi limbah. Sedangkan limbah itu udah kelar gitu aja. Gue nggak tahu itu akan terurai berapa lama. Alangkah baiknya itu bisa langsung diurai jadi kacamata, jadi cincin, jadi kalung atau apapun terserah. Jadi kalau bisa dibilang berkaitan nggak? Berkaitan, tapi impactnya mungkin tidak sesignifikan kayak kantong plastik. Tapi sangat berkaitan kalau menurut gua, Jam. Gitu loh. At least mengurangi untuk Yes. kita selalu tebang pohon, Yes. ya kan? Untuk jadi bahan bakunya membuat kacamata. Betul. Seenggaknya nggak ada sisa limbah gitu. Karena ini dari limbah yang diolah gitu kan. Dan gue bangganya adalah ini produk karya anak bangsa. Oke. Cool. Kalau gitu, gue ajak lo lagi untuk melihat video berikutnya nih. Boleh. Let's go. Untuk kacamata kabau, range harganya mulai dari 1,2 sampai sekitar 1,5 ke atas. Itu lebih condong ke pemesanan custom order, jadi pemesan bisa menentukan sendiri desain dan tipe lensa dari mereka atau dari katalog yang kami tawarkan juga. Nah, Lim, ini secara harga ya, range-nya itu di 1,2 sampai dengan 1,5 untuk kacamata. Ya. Menurut lo, ada tips nggak sih untuk memberikan pemberian harga dari produk daur ulang ini? Jadi gini, kalau dari point of view-nya gue yang dijual ini jangan daur ulangnya, Jam. Lu ini masukan juga buat kabau gitu ya. Yang lu jual dari produk ini adalah exclusivity gitu. Jadi kalau di kepala gue, waktu lu as a businessman, you need to think as a businessman. Ini yang lu jual adalah eksklusivitas, bukan daur ulangnya. Kalau lu mau ngasih harga 1,2 sampai 1,5, murah nggak? Murah banget di kepala gue, frame-nya. Bahkan sampai kaca-kacanya itu udah include di sini, itu tuh murah. Tapi kalau lu mau naikin lagi ke, let's say range-nya 3 juta gitu ya, bisa nggak? Bisa. Tapi yang harus lu benerin adalah gimana caranya lu waktu orang ngelihat kacamata ini, gue willing buat buang 3 juta. Apakah produk ini udah se-eksklusif itu untuk dibeli dengan harga 3 juta? Gitu. Jadi balik lagi, kalau kita pengen nentuin harganya itu harus berbanding lurus dengan apa yang kita jual. Nah, Lim, gue ada video lagi nih yang mau gue tunjukin ke lo. Coba lihat deh yang ini. Jadi selama pandemi ini kita banyak melakukan beberapa riset untuk permasalahan yang sekarang terjadi. Karena kita udah mulai jarang pameran dan jualan di luar workshop juga susah untuk dilakukan di masa pandemi ini, kita melakukan beberapa strategi. Di antaranya kita melakukan beberapa kali kolaborasi dengan brand-brand yang di luar kabau itu sendiri, dan beberapa komunitas kita ajakin kolaborasi. Menurut foundernya, si Kabau itu kan selama pandemik dia melakukan collab nih dengan komunitas lain kan. Ya. Terus menurut lu nih, ini general aja sih gitu. Apa sih yang didapat kalau misalkan ada satu brand dia collab dengan komunitas lain, dan kira-kira menurut lo benefitnya apa atau keuntungannya? Tar. Gue pakai kacamata kabau dulu ngejawabnya nih. Ih, Biar yang ini dong. Jangan dong, itu kayak cewek bro. Oke. Jadi gini, kalau misalkan dari pengalaman gue dan lu juga sempet atau sampai sekarang pun masih nyemplung di dunia komunitas gitu. Memang untuk ngadepin menghadapi pandemi yang kayak sekarang ini, memang kita harus kolaborasi. Tapi di Indonesia ini tapi di Indonesia ini kalau misalkan kalian tahu,
mereka atau brand-brand di luar sana selalu berpikiran kolaborasi is free. No, it's not. Jadi gue mesti kasih tahu dulu ya, apapun bentuknya, yang namanya kerjasama itu harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam bentuk apapun. Either way lu mau bilang bentuknya itu uang, bentuknya produk, atau apapun itu. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa iya gue kolaborasi, ya udah kan namanya kolaborasi, saling tuker aja free gitu. Nggak bisa kayak gitu. Walaupun at the end of the day goalsnya itu akan jadi good gitu ya, karena memang 2 brand dikawinkan atau 3 brand dikawinkan, tapi memang harus bener-bener dipikirkan secara matang gitu. Karena konsep yang salah sampai detik ini adalah itu, kolaborasi is free, itu salah. Gitu. Oke. Menjawab dari pertanyaan tadi juga, sebenarnya fungsinya kita as a community network atau wadah community ya, 62, ya itu kita bisa menjembatani dan mengakomodasikan dari pihaknya brand, baik itu Kabau atau siapapun itu, dan pihak komunitas. Jadi kita di tengah, kita bisa mengawinkan keduanya nih Jam, gitu loh. Jadi ya sebenarnya Kabau dengan 62 bekerja sama itu udah pas banget. Ya. Gitu. Jadi apapun kategori community-nya yang mau di tap in, as a brand, Kabau bisa masuk dan kita bantu carikan di situ. Iya. Itu juga dengan kebutuhan-kebutuhan dari brand lain ya. Iya, betul. Oke. Lanjut ke video berikutnya. Paling yang kita lakuin adalah memperkuat sosial medianya sih, seperti Instagram, Facebook, bahkan beberapa video-video yang kita buat untuk menunjukin soal proses pembuatan, terus cara kerjanya, supaya orang-orang tertarik dengan brand yang kita jual dan karya-karya kita yang kita bikin selama ini untuk masyarakat. Dari video tadi, saat pandemi itu si Kabau gencar banget tuh melakukan promosi via sosial medianya. Nah, menurut lo nih, peran sosial media itu sendiri seperti apa sih cara kerja sosial media untuk meningkatin penjualan? Oke, jadi gini, gue nggak tahu seberapa deep Kabau melakukan sosial media advertisement ya, karena kan kita harus tahu apa yang dia lakukan gitu loh. Kalau gue cuma bilang oke, gue gencar melakukan sosial media, oke, tapi cuma sosial media ads di mana, di Facebook, di Instagram, pakai budget berapa, strateginya apa, gue nggak tahu. Tapi di kepala gue membantu nggak membantu, cuman akan lebih baik kalau mereka melakukan itu dan dibantu dengan orang yang benar-benar ngerti. Kecuali mereka benar-benar ngerti gitu. Kayak contoh, kenapa gue bilang mesti dibantu dengan orang yang benar-benar ngerti. Mereka harus bikin kampanyenya, payung kampanye besarnya, kampanye kecilnya, activationnya, baru digabungkan keseluruhannya lewat sosial media. Oke, Lokal Pips, dari tadi kita udah dapat insight-insight menarik dari Halim, dari mulai ngomongin community-nya, part of community-nya, kemudian lanjut ngomongin dunia bisnisnya, sampai ke make a profit di tengah pandemi. Nah, sekarang untuk pertanyaan penutup nih, Lim. Oke, apa tuh? Bukan kira-kira sih, lebih tepatnya tips deh dari lo untuk maintain the business-nya sendiri dari sudut pandang lo gimana? Gini, balik ke questionnya ya, maintain itu kan gede banget ya. Tapi yang gue tahu satu, how to maintain your business itu setiap bisnis kalian atau kalian yang mau jadi entrepreneur ya, to be exact. Kalau menurut gue, ya gue mungkin nggak mendirikan banyak company, tapi beberapa company yang gue pegang itu harus punya milestone. Gitu. Dulu gue pernah buat company yang nggak pakai milestone, ya udah berdiri aja gitu. Dan at the end of the day ya udah, yes ada duitnya nggak ada uangnya, bisa bertahan nggak, survive tuh sampai sekarang. Tapi company-nya tuh kayak setengah ada setengah nggak ada gitu loh. Jadi menurut gue company kalau mau survive atau brand yang mau survive, dia harus menciptakan milestone dan gimana caranya mereka hit the milestone. Kalau mereka udah hit milestone-nya, milestone A, B, C dan D, yang dimana achievement itu
dirangkum dulu sebelum mereka bikin company, harusnya bisa survive. Gimana lokal Pips? Udah dapat gambaran mengenai dunia bisnis dan community network belum? Gue juga mau ingetin, kalau video mengenai Kabau tadi, kalian bisa tonton di YouTube channelnya Plus 62 Network, yang linknya akan gue sertakan di dalam description box. Kalian bisa cek dan kalian bisa klik, lalu kalian tonton. Thank you banget buat Bro Halim. Sama-sama. Atas obrolannya hari ini, very insightful. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk saling berbagi dengan lokal Pips. Yes. Sama, gue ingetin jangan lupa klik tombol lonceng, klik tombol subscribe, follow Instagramnya Plus 62 ya. Oke, guys. See you. Sampai ketemu di video Plus 62 berikutnya. Bye. Bye-bye.